Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmatnya, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuki hari ke-6 bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita bisa mendapati dan menjemput bulan suci Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan karunia kepada kita untuk dapat kita semua menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan sampai akhir. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari bulan suci Ramadan ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan salah satu elemen penting di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, harus kita tadabburi, harus kita hayati dan menjadikan pelajaran, menjadikan kisah-kisah itu sebagai pelajaran. Sebagaimana Nabi SAW mendapatkan atau diberitahukan, diinfokan kisah-kisah umat Nabi-Nabi terdahulu. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah agar, kata Allah Subhanahu wa taala, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Agar dengan kisah itu kami dapat meneguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Sebab di dalamnya telah diberikan kepadamu segala bentuk kebenaran. Jadi kisah ini akan menguatkan hati, ya, kemudian meneguhkan kebenaran dan menjadi nasihat serta peringatan bagi orang yang beriman. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit terbesar yang ada pada diri manusia yang harus kita waspadai, ya, ini bukan penyakit fisik, bukan pandemi, bukan penyakit yang berat-berat yang dapat merusak organ tubuh kita. Ya, itu benar, kita harus waspadai, kita harus cegah sedini mungkin. Kalau sudah terkena ya kita harus obati. Tapi yang paling berbahaya penyakit bagi manusia ini adalah penyakit yang dapat meruntuhkan keadaban dan peradaban manusia. Fisiknya mungkin sehat, ya, tubuhnya bagus, akalnya cerdas, tetapi di dalam hatinya itu bersarang berbagai macam penyakit. Makanya Al-Quran mewanti-wanti agar kita tidak memiliki penyakit seperti orang-orang kaum munafik yang disebut di dalam Al-Quran itu apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati orang-orang munafik itu terdapat penyakit yang sangat ganas, yang berbahaya. Maka lalu kemudian Allah akan menambah penyakit itu kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit yang paling ganas, yang paling berbahaya bagi setiap peradaban manusia? Itu adalah tiran, ya, tirani, perbuatan zalim, perbuatan yang melampaui batas. Karena itu di dalam ayat rangkaian pertama Allah turunkan kepada Nabi SAW, ya, dalam peristiwa apa? Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran ini ayat berapa yang turun kepada Nabi? Ayat 1 sampai 5. Ya. Setelah ayat 1 sampai 5 itu turun tentang manusia, tentang pengajaran Allah kepada manusia apa?
Diingatkan kita ini, kalla innal insana layatgha. Manusia ini berpotensi bermutasi, jadi mutan. Ya, walaupun kelihatannya ya unyu-unyu, ya menggemaskan gitu ya, cute, tapi dia bisa berubah menjadi mutan, menjadi seperti penjahat yang sangat berbahaya. Ya. Kenapa? Karena pada diri manusia itu dia bisa berubah menjadi apa? Togut layak tokoh. Itu apa? Perbuatan yang melampaui batas. Ya. Apa sebabnya? Al-Quran menjelaskan Allah mustaghna, ketika manusia ini merasa cukup dengan dirinya, gak perlu petunjuk dari Tuhan, gak perlu mengikuti wahyu. Ya, dia cukup pakai akal pikirannya sendiri, mengikuti syahwat nafsunya sendiri, sehingga apa? Itulah yang akan menyebabkan manusia ini peradabannya rusak dan hancur. Lalu apa obatnya, resepnya dari Allah? Inna ila rabbika ruj'a. Ya, ini ayat surat yang pertama ini menegaskan apa? Obat peradaban manusia yang saleh itu tidak mau adalah harus kembali kepada perintah Allah, harus kembali kepada aturan Allah, karena dialah Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ingatlah, dia Allah itu yang maha mengetahui apa saja yang dia telah ciptakan, kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya yang dapat memperbaiki kehidupan ini. Siapa yang paling tahu? Allah. Karena dialah yang maha pencipta. Sama seperti kita beli gadget, ya, beli barang-barang elektronik mahal-mahal, ya. Kalau rusak kemana perginya? Perbaikinya kemana? Ya, ke customer service, pusat, ya, perbaikan, ya, ini center, ya. Nah, jadi kepada siapa? Kepada yang bikin. Kalau kita ngotak-ngatik sendiri belum tentu nggak bisa. Ya. Paling kita ngotak-ngatik sendiri kalau kita ingin mengoperasikan, ya, cara petunjuk penggunaan itu ada bukunya, ada manualnya. Nah, di dalam dunia manusia saja kita perlu ada buku manual, ya, untuk menggunakan apa saja. Ya. Kalau rusak kita harus kembali kepada yang bikin. Maka kalau manusia rusak, peradabannya rusak, ya, hatinya rusak, jiwanya rusak, maka dia harus kembali, ya, kepada yang bikin. Memperhatikan panduan-panduan buku manual dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka risalah para nabi dan rasul itu intinya dua. Apa? Yang pertama adalah seruan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah seruan untuk menjauhi tagut. Ya, ini ada di dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, kami telah utus seorang rasul bagi setiap umat itu, ya, apa yang dia seru kepada umatnya, an i'budullah, sembahlah Allah saja, ya, tauhidkan Allah saja, ya, kembalilah kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut, jangan kamu menjadi tagut. Ya, kalau ada di antara manusia yang menjadi tagut, menjadi Tuhan selain Allah, maka kita harus jauhi, kita harus boikot, kita harus berkonfrontasi. Ya, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Itu juga diulang dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 17. Sehingga di dalam Al-Quran ada larangan tegas kita memberikan loyalitas kepada tagut, seperti surah Al-Baqarah 256, 257, atau berhukum kepada hukum tagut, hukum selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat 60. Ada juga larangan berjuang di jalan tagut, surat An-Nisa ayat 70. Nah, ini. Kenapa di dalam Al-Quran begitu banyak kisah? Kisah yang paling banyak itu dalam Al-Quran itu kisah tentang Nabi Musa. Ya, ada 600 ayat, Pak. Ya. Apa tujuannya? Kenapa?
begitu banyak kisah tentang Nabi Musa. Ini diantaranya mengajarkan kepada kita agar manusia ini jangan berbuat melampaui batas sebagaimana Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa itu dia suka berbuat melampaui batas, ya. Dan Fir'aun itu tidak bekerja sendirian, ya. Dia ada pendukungnya, dia ada pemukanya, dia ada pengendalinya, dia ada oligarkinya. Di setiap era kenabian itu disebut dengan istilah al-malak. Maka penyakit, ya, tauhid atau tiran yang bernama umat-umat Nabi terdahulu itu mereka tidak sendirian, mereka itu ada berkelompok. Maka itu disebutlah dengan al-malak. Wa qala al-mala'u min qaumihi, ya. Baik itu zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Shu'aib, Nabi Musa, itu ada al-malaknya. Itu tersebar di 17 ayat Al-Quran, ya. Belum lagi misalnya, ya, di kisah umat terdahulu, ya, yang di masa Nabi Musa itu, di zaman Nabi Musa sampai Nabi-Nabi Bani Israel setelahnya, itu dikisahkan apa? Tirani pemuka agama Yahudi, ya. Jadi pemuka agama, kalau dia hatinya sudah mengeras, ya, hatinya jauh dari Allah, itu tokoh agama bisa jadi tiran. Bukan jadi tiran, ya, tiran. Ulama bisa jadi tiran. Kenapa? Kalau dia bersekongkol, ya, seperti halnya ulama Bani Israel, ulama Yahudi Bani Israel itu bersekongkol, berkolaborasi dengan rezim-rezim atau pemerintahan yang melampaui batas, yang tiran, sehingga menyebabkan banyak nabi-nabi Bani Israel itu dibunuh, ya. Zakaria, Nabi Yahya, ya. Zakaria itu kalau dalam cerita Israeliannya itu dibunuh digergaji, ya. Dia sembunyi di dalam batang pohon, ya, kemudian dipotong sehingga mengalirkan darah. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena dia menolak fatwa rabi pemuka Yahudi yang bersekongkol, ya, karena terima fulus dari penguasa. Pemuka agama Yahudi membolehkan perkawinan dengan sesama saudara kandung. Perkawinan incest, ya, itu nggak boleh. Tapi dibolehkan, dihalalkan di zaman itu. Nabi Yahya bangkit melawan, nggak boleh, haram. Makanya apa? Dia dihukum, penggal kepalanya. Nah, konon kepalanya Nabi Yahya itu, ya, dikuburkan, ditanam di mana? Di dalam lokasi sekarang, ya, itu ini diperselisihkan ulama, ya. Tapi ada monumen di dalam Masjid Umawi di Damaskus. Saya kemarin sebelum puasa pergi ke Syria, ke Damaskus, meliput kondisi negara Suriah setelah kemenangan oposisi, ya. Sekarang yang dulu distigma jadi teroris radikal, sekarang jadi penguasa dan sudah diterima oleh penguasa, pemimpin-pemimpin dunia. Itulah Allah itu maha berkehendak, ya. Yang dulu dihina, yang dulu dinistakan, yang dulu dicap teroris radikal, ekstremis, sekarang jadi penguasa, ya. Maka ingat Asma'ullahul Husna itu Al-Khafid Ar-Rafi'. Allah itu bisa merendahkan derajat orang, bisa juga meninggikan, ya. Al-Mu'izz Al-Mudil. Makanya ayat mengatakan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha'. Stigma cap itu kan tergantung siapa yang berkuasa, yang bikin. Ya, penguasa bisa membikin dan memberikan cap stigma teroris kepada lawan oposisi atau lawan politiknya. Bisa berikan cap radikal kepada lawan politiknya, oposisi. Nah, itu seperti itu juga. Ketika rezim ini kalah, tumbang di Syria, ya, oposisi inilah yang memegang kendali tampuk kekuasaan dan memimpin transisi selama 4 tahun ke depan. Ya, semua orang pada tunduk hormat. Yang dulunya presiden, raja-raja di Arab, ya, bilang ini orang teroris radikal, ternyata sekarang dia harus bersalaman, harus menyambut di istana mereka masing-masing. Nah, jadi hati-hati, ya. Maka itu di dalam Al-Quran diingatkan, ya, betapa banyak perilaku Bani Israel ini, terutama tokoh-tokoh agamanya, itu berubah menjadi tiran lalu kemudian membunuh para nabi dan rasul, yang itu dikisahkan dalam
surat Al-Imran 112, 181, lalu surat Nisa 155, belum lagi di dalam surat yang lainnya. Ya. Maka kenapa kisah Al-Quran yang terbesar itu Nabi Musa alaihissalam itu yang paling dominan adalah cerita atau kisah menggambarkan secara detail bagaimana rezim otoriter dan tiran itu menjalankan kekuasaan. Nah ini kalau saya sebagai yang menekuni bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ya, ini saya bisa mengatakan bahwa alam bisawab, ya, inilah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Mukjizatnya bagaimana? Ya, dia bisa membaca, dia bisa menginfokan, dia bisa menarasikan secara detail peristiwa ribuan tahun yang lalu yang tidak kita saksikan sekarang. Ya. Itu digambarkan dengan begitu jelas, dengan begitu detail, ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita umat Islam ini, ya, tidak boleh, ya, mentoleransi tirani, memberikan ruang kepada perbuatan yang zalim. Ya. Dan cara-cara memerintahnya Fir'aun itu paling detail dalam Al-Quran. Kalau Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, nggak ada cerita detailnya. Siapa itu Namrud, gimana dia cara berbuat, paling cuma dialognya aja. Ya, Babu kita tadi kafir. Ya, dia mengklaim sebagai Tuhan, tapi ketika dia ditantang oleh Nabi Ibrahim, ayo ambil, ya, ada 4 burung, silakan ente cincang-cincang burung itu, taruh di setiap gunung yang berjauhan. Kemudian, ya, siapa yang bisa menghidupkan itu semua? Ya hanya Allah. Ya, Namrudnya nggak bisa. Atau kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, ayo pindahin matahari ini terbitnya bukan dari sebelah timur, dari sebelah barat. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu aja tarik Namrud itu. Tapi kalau Nabi cerita Fir'aun dengan Musa itu detail. Ya, jadi akan kita lihat. Saya gali dari Al-Quran, bagaimana ini adalah mukjizat Al-Quran menggambarkan kepada kita, ya, bahwa peristiwa ini pasti akan berulang di setiap zaman, di setiap peradaban manusia. Ada potensi orang kalau dia menjadi penguasa tidak dikontrol dengan baik, atau dia membeli suara orang-orang yang ada di sekitarnya, atau menciptakan lingkaran oligarkinya yang jahat, berbahaya, maka itu akan merusak kehidupan manusia dan akan merusak masa depan anak cucu umat manusia. Maka kita diingatkan. Jadi orang Islam itu nggak boleh tunduk kepada tiran, nggak boleh tunduk kepada orang zalim. Ya, makanya kenapa ya umat Islam ini tidak menjadikan ini sebagai ibrah? Itu saya sempat berpikir gitu ya, kasihan sekali umat Islam ini di mana-mana, ya, dijadikan sapi perah. Ya, di banyak negara bukan hanya dijadikan sapi perah oleh misalnya Amerika, oleh Zionis, gitu ya, tapi dijadikan sapi perah oleh pemimpin-pemimpinnya, ya, baik secara kasat mata maupun secara halus. Lalu kemudian ketika pemimpin itu di negara-negara yang kita saksikan seperti di Suriah, di Mesir, di Liban, di Irak, kemudian kemarin di Afghanistan, ya, bahkan yang dihadapi oleh umat Islam di Palestina itu, di Gaza itu adalah tirani Yahudi, ya, kaum Zionis yang menguasai dunia. Nah ini kita sepertinya tidak berdaya. Padahal Al-Quran menggambarkan kepada kita, ya, begitu banyak yang bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi motivasi untuk kita menentang perbuatan yang tughyan. Nah, ciri pertama rezim otoriter itu ala Fir'aun di dalam Al-Quran digambarkan bahwa kekuasaan itu dipegang oleh sekelompok penjahat. Ya, pemerintah dijalankan oleh segelintir orang yang korup dan negara kendalinya berada di tangan sekelompok tiran. Jadi Fir'aun tidak bekerja sendiri. Makanya disebutkan apa di ayat surat Al-Araf 141, ya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna. Kalau tadi al-malak, ya, itu lingkarannya, circle-nya. Nah, di sini ada istilah alu Fir'aun, pengikut keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun punya keluarga. Siapa keluarganya? Bukan anaknya, karena dia nggak punya anak.
ya kan? Karena dia nggak punya anak, dia ambil angkat bayi dari Bani Israel namanya Musa. Ya. Istrinya, walaupun dia keluarganya, istrinya bukan keluarganya. Kenapa? Istrinya itu tidak pernah ridho tinggal serumah seatap dengan Fir'aun. Bahkan istrinya itu berdoa kepada Allah yang ada di surat At-Tahrim. Jadi contoh buat orang-orang beriman, bagaimana istri yang beriman itu tinggal serumah dengan orang kafir, ya, minta kepada Allah tiap malam bangun berdoa kepada Allah apa? Najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ya Allah, bangunkan untuk saya rumah di surga. Rumahnya kan di dunia sudah mewah, semuanya emas, semuanya berlian, ya, semuanya hebat istana Fir'aun. Kenapa dia masih minta rumah di surga? Ya karena dia merasa itu rumah yang baik buat dia. Jadi orang beriman itu tidak melihat kemewahan itu sebagai sebuah properti yang nyaman untuk ditinggali di dunia. Dia lebih memilih siapa? Memilih ya agar di akhirat kelak ya dia bisa masuk ke dalam surganya Allah, rumah tempat tinggalnya, disitulah dia akan merasakan kenikmatan yang abadi. Jadi yang disebut dengan Alu Fir'aun ini apa namanya, pengikut ya, terdiri dari siapa? Yaitu dari kelompok-kelompok circle Fir'aun. Ada Qarun, ya, Qarun ini dari kalangan kolaborasi, Haman dari kalangan militer, ya, ada Bal'am dari kalangan agamawan, ya. Itu semua dikategorikan sebagai Alu, pengikut atau keluarga. Kenapa? Karena kezaliman sifat tughyan itu telah menjadi ikatan tali silaturahim di antara mereka. Jadi yang menghimpun mereka menjadi satu, ya, itu adalah sifat zalimnya. Ya, waqala al-mala'u min qaumi fir'aun. Ya, waqala fir'aun waqala liman haulahu. Dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi dia berkuasa tidak sendiri. Yang kedua, ya, rezim Fir'aun ini adalah berdasarkan berdiri di atas sistem yang sombong dan arogan, ya, membanggakan kezaliman, merasa superior, menempatkan rakyat di bawah kaki kekuasaan mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Yunus 83, ya, apa namanya, sesungguhnya Fir'aun telah berlaku sewenang-wenang di muka bumi, ya. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya, Fir'aun itu telah berlaku sewenang-wenang, tinggi, merasa tinggi, sombong, 'ala fil ardi. Ya. Kemudian di surat An-Nuhl ayat 30-31, sungguh kami telah menyelamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan, ya, dan jaina Bani Israel minal adabil muhin min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal muslimin. Fir'aun itu termasuk adalah orang yang sombong dan termasuk orang-orang yang melampaui batas. 'Aliyan, jadi ada 'ala, ada 'aliyan, ya. Dia memiliki sifat tinggi hati, sombong. Kami utus Musa dan saudaranya Harun, ya, bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'aliin. Ya. Fir'aun itu dan para pembesarnya sombong dan mereka adalah kaum yang angkuh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 45 sampai 46. Jadi kesombongan dan keangkuhan adalah ciri khas para tiran yang berkuasa. Ciri yang ketiga, ya, rezim Fir'aun ini itu melakukan kejahatan yang sempurna. Semua kejahatan ada, ya, korupsi, kezaliman, kefasikan dan kejahatan. Itu semua diungkap oleh Allah dalam Al-Quran. Innahu kana minal mufsidin. Ya, Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, qala amantum bihi, apa namanya, al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Surat Yunus ayat 91.
Apakah sekarang wahai Fir'aun kamu baru bertobat? Ya, ketika ya, sudah tenggelam ya, nyawanya sudah ditenggorokan, ya baru dia bilang apa? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ya, sambil ingin menyelamatkan diri, tangannya naik ke atas pengen diselamatkan. Dia bilang apa? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Telat. Ya. Kenapa baru sekarang ente beriman? Sebelumnya kamu telah berbuat durhaka, wa kunta minal mufsidin, dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jangan sampai ya namanya kita berbuat korupsi, ya. Apalagi kita udah berapa tahun sejak ada himbauan, ya nggak boleh pakai BBM bersubsidi, kita pakai Pertamax. Gua udah pakai Pertamax berapa tahun, ya. Udah gitu dapat berita, waduh, ada korupsi, ya, pembelian harga Pertamax tapi yang dibeli barang ya Pertalite, itu kerugiannya berapa triliun, ya kan. Kemudian habis itu saya ganti ke turbo. Habis ganti turbo, gue isi penuh, siangnya dapat video, ternyata diteliti pakai tangan itu yang detektornya, ya ternyata yang ruang katanya 98, ya kualitasnya cuma 92, ya tambah lagi kompornya, ya. Mau beli apa itu? Semua daripada dikorupsi. Nauzubillah min dzalik. Ini perbuatan ini yang seperti ini ya tidak boleh kita toleransi. Ya, karena akhirnya akan merusak semuanya. Anak cucu kita rusak masa depannya, ya. Sehingga orang-orang tidak lagi percaya kepada hukum, tidak lagi percaya kepada pemerintah, bahaya. Yang kedua, perbuatan zalim, ya. Ketika Tuhanmu menyeru kepada Musa, ya, anitil qaumaz zalimin, datangilah kaum yang zalim, kaum Fir'aun ala yattaqun, ya, datangi wahai Musa, dakwahi mereka, ya, kepada kaum Fir'aun, kenapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah, ya. Kefasikan, Fir'aun itu membodohi kaumnya, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun itu membodohi kaumnya, sehingga apa? Mereka mentaatinya. Lalu mereka itu adalah termasuk orang yang fasik. Jahat, perbuatan jahat, perbuatan ijram, ya. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, ya, bahwasanya mereka yang terlibat dalam rezim Fir'aun ini adalah kaum yang innahum kanu qauman mujrimin. Mereka adalah kaum yang berbuat banyak dosa, banyak kejahatan. Ada ciri yang keempat, ya. Nah, pemerintahan siapa? Fir'aun ini pemerintahan yang tertutup, ya. Artinya apa tertutup? Ya, menutupi kebebasan berpikir, menindas pendapat yang berbeda, memaksakan pandangannya dengan kekerasan, ya, memonopoli kebenaran, dan, nah ini anehnya, mewajibkan izin restu penguasa dalam setiap kegiatan. Ya, ini ada semua dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Qasas ayat 38, ya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, dia memaksakan pandangannya bahwa tidak ada Tuhan bagi kamu selain saya, ya. Kemudian apa? Surat Al-Ghafir ayat 29, ma urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak tunjukkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kamu kecuali ke jalan yang benar, ya. Nah, dan ada lagi nih yang lucu, ya. Penyihir Fir'aun itu kan tobat, ya. Nah, dia mau bertobat, sudah beriman kepada Musa, malah dicaci maki oleh Fir'aun, ya. Qala hal amanukum, ya, qabla an adana lakum, apakah kalian mau beriman kepadanya? Qala hal amantum bihi qabla an adana lakum, ya, kenapa kalian mau beriman kepada Musa itu? Padahal saya tidak atau belum mengizinkan kalian, ya. Beriman aja minta izin, ya. Bagaimana? Itu perkara hak asasi, ya. Berkeyakinan, itu kalau minta izin,
itu repot. Ya, perkara hak asasi yang seperti itu aja, pilihan agama harus minta izin. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Alhamdulillah min dzalik. Yang kelima, ya, rezim yang rusak seperti Fir'aun ini itu selalu menuduh para pembaharu, para pembawa kebenaran itu disebut sebagai perusak, ya, sebagai konspirator, kerjasama dengan pihak asing, menciptakan instabilitas, ya, meneror kehidupan, menghancurkan kehidupan sipil. Sementara ya kelompoknya Fir'aun ini dalam Al-Quran itu selalu meneriakkan apa? Slogan paling peduli pada kemaslahatan rakyat. Ya, orang yang reformis itu diberikan stigma oleh Fir'aun itu sebagai orang kafir, pendusta, gila dan penyihir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini. Jadi kejahatan Fir'aun ini sampai seperti itu. Dia menguasai opini, dia memberikan stigma yang buruk. Daruni Abdul Musa, ini Rasulullah Fir'aun. Biarkan saya membunuh Musa, ya, karena Musa ini berbahaya. Waliyad Rabbah, biarkan dia memohon pada Tuhannya. Ya, bisa nggak dia selamat? Gitu kan? Ini diancam. Ya, jadi Fir'aun ini mengancam Nabi Musa. Inni akhafu. Nah, ini dia mulai memainkan opini kepada publik. Akhafu ayyubaddila dinakum. Saya khawatir ini Musa yang ngaku-ngaku sebagai reformis, yang ngaku-ngaku membawa kebaikan, dia akan mengganti dan merubah-rubah agama kalian. Aw ayyuzhira fil ardi fasad, atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ya, ini caranya Fir'aun ini, ya, memberikan stigma supaya apa? Masyarakat awam, masyarakat umum menjauhi, ya, memusuhi. Ya, saya jadi ingat ya. Dulu presiden yang digulingkan di Mesir setelah pemilihan demokratis setelah Arab Spring itu Muhammad Mursi itu dituduhnya itu dengan tuduhan aneh, ya, berkolaborasi dengan kelompok teroris Hamas. Ya, jadi dosa terbesar Mursi itu katanya dia berkolaborasi dengan pihak asing yang dapat merugikan kepentingan nasional Mesir. Begitu. Ternyata setelah itu dilihat berkasnya, apa yang dituduh, kelompok mana yang dia berkolaborasi, itu Hamas. Nah, Hamas ini yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, kalau pemimpin membela Palestina, ya, mendukung perjuangan mereka, itu disebut kolaborator yang bisa membahayakan. Ya, tentu bukan membahayakan kepentingan umat Islam, membahayakan kepentingan Islam dan kaum muslimin tidak, tapi membahayakan Zionis. Makanya ya, Zionis itu sejak hari pertama pelantikan Mursi di Mesir, persis seperti rezim Fir'aun itu sudah direncanakan, ya, upaya untuk mengkudeta, mendongkel kekuasaan Mursi. Ya, karena memang saya dapat informasi dari teman-teman di Gaza itu, ya, kenapa misalnya Gaza itu bisa bertahan, ya, selama begitu lama melawan kekuatan, ya, senjata Zionis. Itu diantaranya ya, ada bantuan suplai logistik dan senjata dari Mesir di zaman Mursi berkuasa. Ya, itu disimpan, dimasukkan ke terowongan-terowongan. Ya, itu salah satunya. Dan alih teknologinya juga diberikan. Jadi itu untuk pendukung perjuangan, ya, bangsa yang terjajah, itu saja dituduh, ya, lalu kemudian dijatuhkan sehingga sampai dipenjara sampai mati. Ini kan kolaborasi yang sangat jahat, ya, untuk apa? Meruntuhkan, ya, merusak citra orang-orang baik ini disebut teroris. Ya, apa saya teroris? Sampai sekarang kalau ente upload video-video, ya, atau apa, menulis artikel atau gambar, ya, yang memuji Hamas, ya, di platform media sosialnya buatan Yahudi, ya, pasti akan dihapus. Ya, mau di Meta, mau di IG, mau di Facebook, YouTube. Ya, saya udah, ya, akun YouTube saya udah 2 kali mati, hidup lagi. Saya hidupin lagi. Ya, kita lawan. Ya. Karena apa? Karena video-video yang
menjelaskan kepada umat ini tentang bahaya Zionisme, ya, kejahatan mereka yang harus kita ekspos. Itu dinilai oleh mereka ini apa? Mendukung organisasi kejahatan, ya, organisasi yang jahat bukan dia, yang jahat lu, ya, yang melindungi penjajahan, ya kan? Nah, kalau kita ingin membuka itu semua, ya, maka ini sering apa dituduh apa? Konspirator jahat. Mengapa kamu beriman kepadanya? Qala amantum lahu qabla an adana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati lidukhriju minha ahliha. Fasawfa ta'lamun. Ya, itu Fir'aun bilang, kenapa kalian mau beriman pada Musa sebelum aku berikan izin padamu? Sungguh ini benar-benar tipu muslihat. Jadi ya, lihat bahwa penyihir Fir'aun yang beriman itu sudah merencanakan tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya, seolah-olah dia yang paling peduli tentang masa depan Mesir. Ya, para penyihir itu Fir'aun ini juga menuduh Musa itu sebagai penyihir. Ya, in hadani la sahiran, Rasulullah ayat 63. Dan pendusta dan orang gila bahkan kafir, ya, disebutkan ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 19. Jadi tidak aneh kalau kondisi-kondisi seperti itu terus berulang, dan masih banyak lagi ya ciri-ciri daripada rezim Fir'aun ini untuk merupakan sebuah bentuk pengkabaran mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tentang bentuk kekejaman ya rezim yang tiran ini menggunakan kekerasan apa untuk membungkam oposisi. Jadi menggunakan kekerasan terhadap lawan politik. Nah, itu kan seperti di negara-negara fasis. Itu biasa, negara komunis, sosialis ya. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rezim Fir'aun itu sudah menggunakan seperti itu. Ya, lau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Ya, aku akan potong tangan dan kaki kalian bersilang. Lalu pasti akan aku salib kalian di batang kurma. Ya. La in takhadtum ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin, penjara. Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Ya. Nah, kekuasaan Fir'aun ini dibangun di atas ketakutan dan ancaman, selalu diancam, selalu meneror, sehingga rakyatnya tidak bebas memilih, tidak bebas mengikuti kebenaran. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun. Tidak ada yang beriman pada Musa selain keturunan dari kaumnya. Itu pun yang beriman pada Musa yang sedikit itu ala khaufin, disertai ketakutan kepada Fir'aun. Wa malaihim, dan para pemuka kaumnya, ayyaftinahum, ya khawatir mereka akan disiksa. Ya, wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal muslimin. Sungguh dia benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Nauzubillah. Ya. Tidak ketujuh, ya, jadi kaum kelompok tiran ini selalu takut pada perubahan. Ya, nggak boleh ada reformasi, nggak boleh ada orang yang ingin membawa risalah perbaikan. Ya, bahkan menganggap kelompok sekecil apapun kelompok itu, kalau dia membawa Islam ini harus dibasmi dan dipadamkan ya sebelum api itu membesar. Nah, inilah cara mereka. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 6, ya, wa nuri annamunna 'alal ladina fil wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma ma kanu yahdabun. Kami berkehendak meneguhkan kedudukan mereka Bani Israil di bumi dan memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan para tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari Bani Israil. Jadi Bani Israil ini kelompok yang tidak berdaya, ya, kelompok yang ekonominya lemah, ya, posisi politiknya juga tidak ada. Mereka juga para pendatang, keturunan para pendatang. Jadi zaman Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf pertama datang ke Mesir itu tidak ada selain dia sendirian. Lalu kemudian berangsur-angsur selama kurang lebih 4 abad Bani Israil itu tinggal di Mesir. Jumlahnya semakin banyak. Nah, jadi kelompok kecil ini ditakuti, padahal dia tidak berdaya, tidak punya senjata, tidak punya
sumber daya ekonomi, tidak punya logistik, tapi tetap ya diberangus ya, oleh rezim Fir'aun ini. Dan terakhir ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Syuara ayat 54-56 ya, innahum lasyirdimatun qalilun ya, itu kata Fir'aun, mereka ini Musa dan kaumnya hanya sekelompok kecil ya, tapi mereka membuat kami marah dan sesungguhnya kami benar-benar waspada terhadap mereka ya. Nah, jadi apa namanya, kelompok kecil saja itu ditakuti ya. Nah, makanya berarti Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW ya, mesti belajar dari kisah-kisah Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya, menjadi bimbingan buat kita semuanya bahwa Al-Quran yang kita baca ini lengkap, sempurna. Bagaimana menghadapi kekuatan yang jahat, bagaimana menghadapi situasi yang tidak baik, itu semua ada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ya disebutkan dalam banyak kisah ya tentang umat Nabi terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ramadan kita mudah-mudahan lebih bermakna. Mari kita baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan penuh penghayatan ya, isi ibadah-ibadah kita ini dengan tambahan ilmu yang bermanfaat, agar kita senantiasa Ramadan kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, istiqomah sampai akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.